domestic consumption atau biasa disebut dengan konsumsi domestik atau konsumsi rumah tangga adalah salah satu modal yang sangat kuat untuk suatu negara membangun industrinya, suatu negara untuk menjaga pertumbuhan ekonominya. Kita ambil sebagai contoh China dengan penduduk lebih dari 1 miliar, terbukti kebutuhan rumah tangga warganya sendiri berhasil mendorong negara tersebut untuk menjadi pusat manufaktur dunia, pusat industrialisasi dunia. Yang saat ini kita tahu bahwa hampir tidak pernah ada merek-merek global yang tidak punya basis manufaktur di China. Tetapi kita perlu sadari bahwa domestic consumption saja apabila tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan proses manufakturisasi di suatu negara, proses produksi khususnya dalam hal ini manufaktur, industri dasar dan sebagainya, hal itu akan menimbulkan jebakan negara berpenghasilan menengah, yaitu bahwa kebutuhan rumah tangganya justru akan dipenuhi oleh barang-barang impor, akhirnya kemajuan atau kesejahteraan warganya justru mendorong impor yang tinggi, akibatnya neraca pembayaran negara menjadi tertekan dan sebagainya, berimbas pada biaya manufaktur yang naik. Kita lihat tabel di sini, ini adalah 20 perusahaan dengan nilai kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah BBCA dengan valuasi yang sangat tinggi, 754 triliun rupiah. Berturut-turut kemudian BRI, nomor 3 Unilever, nomor 4 BMRI, Bank Mandiri, nomor 5 HM Sampurna. Kalau kita lihat di sini bahwa urutan 5 besar dihuni oleh sektor finansial dan sektor konsumsi saja. Ini sebenarnya kurang sehat karena sektor konsumsi ini, produk Unilever dan produk HM Sampurna ini jarang sekali yang diekspor dan dia memenuhi kebutuhan domestik Indonesia saja, akibatnya tidak menghasilkan devisa. Di satu sisi tidak mendorong industrialisasi di sektor-sektor lainnya. Sedangkan sektor finansial ini justru lebih banyak bank-bank yang bersifat retail, yaitu bank-bank untuk pembiayaan domestic consumption, misalkan pembiayaan kendaraan bermotor, perumahan, dan itu sifatnya lebih ke konsumsi rumah tangga. Akibatnya juga bahwa apabila misalkan bank tersebut adalah bank investasi, tentu saja dengan kapitalisasi yang besar akan mendorong terciptanya UMKM ataupun perusahaan menengah dengan pola industrialisasi yang lebih masif. Tapi karena ini lebih ke bank retail, akibatnya yang didorong justru tingkat konsumsinya, bukan produktivitasnya. Ini sangat berbahaya sekali sebetulnya. Kita lihat perjelas lagi di sini. Ini adalah porsi berdasarkan sektornya. Sektor finansial ada 48%, mencakup porsi yang cukup besar, dan sektor konsumsinya 27,8%. Dua sektor ini lebih dari 3/4 nilai kapitalisasi dari 20 saham berkapitalisasi terbesar. Ini adalah grafiknya. Finansial di sini 48%, ditambah dengan konsumsi sudah 75,95%. Sisanya ini industri dasar hanya 12%, manufaktur hanya 6%. Manufaktur 6% ini sangat kecil sekali. Jadi bagaimana kita bisa mendorong industrialisasi kalau manufakturnya saja sangat kecil sekali. Akibatnya kita mudah melihat barang-barang China ada di pasar, bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang rumah tangga maksudnya. Jadi kebutuhan rumah tangga pun
penuhi dari import. Ini saya bilang di depan tadi bahwa peningkatan kesejahteraan rumah tangga justru mendorong import yang lebih naik lagi. Dan tren ini apabila diteruskan justru menekan neraca pembayaran negara dengan sangat kuat. Jadi solusinya adalah bahwa domestic consumption harus dikelola dengan baik, menghasilkan industrialisasi, dan harus industrialisasi tersebut harus mendorong ekspor, karena satu-satunya kita untuk bisa mendapatkan devisa adalah dengan mengekspor barang. Tanpa ekspor kita akan uang tersebut akan berputar-putar di dalam negeri saja dan akibatnya menimbulkan ekonomi yang terlalu panas dan rupiah kita akan cenderung tertekan. Jadi sebenarnya strateginya adalah bagaimana domestic consumption itu bisa meningkatkan industrialisasi, dan industrialisasi itu mendorong ekspor sehingga menghasilkan devisa. Yang kita tahu bahwa kita mencontek Cina saja yang sekarang memiliki devisa terbesar di dunia karena kecenderungannya dia memang orientasinya segala produksi itu ekspor. Dia mengandalkan volume dari dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi, kemudian dari efisiensi yang ada tersebut produk-produknya berhasil eh, memenangkan persaingan di pasar global karena memang dari sisi volume nilai ekonomisannya ini sudah sangat kuat sekali. Jadi kita tidak perlu malu ataupun perlu ragu untuk mencontek yang sudah ada karena kita memang bukan Amerika yang punya Hollywood, yang punya perusahaan-perusahaan multinasional, ataupun juga Jepang yang memiliki industri otomotif yang besar, tapi kita lebih mirip ke China yang sebenarnya tidak punya basis industrialisasi yang besar, tapi berhasil mengundang, menyerap investor asing dengan memanfaatkan kelebihan dari domestic consumption tersebut. Dan kita punya karakteristik yang hampir sama karena penduduk kita juga besar dan golongan menengah atas ini tingkat konsumsinya juga cukup tinggi.